Salam Mamang Inang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 192 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sungguh baik adanya. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu. Terpujilah namamu selama-lamanya ya Allah. Karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus anakmu, Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan. Dan Engkau tidak pernah menginginkan perjanjian-Mu itu, langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu dan
kebajikan-Mu ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada saat ini di seluruh gereja kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur. Ya Bapa, pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh keangkuhan dan keserakahan manusia. Dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Belum dulu. Puji syukur pada Allah atas karya ciptanya. Laut gunung dan lembahnya serta jagat semesta, serta jagat semesta. Semua yang dicipta Allah memuliakan namanya. Aku juga memuliakan nama Halik semesta, nama Halik semesta. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Kejadian 2 ayat 5 sampai 15. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Kolose 1 ayat 15, Roma ayat 20, Roma 8 ayat 19 sampai 33. Dengan ini kita menyaksikan tentang tanggung jawab manusia untuk melestarikan ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Mazmur 8 ayat 8 sampai 10. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Ulangan 5 ayat 20, 19 sampai 20. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik. Karena tidak memedulikan saluran air, limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia atau polusi pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dosamu tak layak
marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih, sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di hutan, di lembah dan sawaran, burung bernyanyi amatlah senang. Dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang tertulis di Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Kita membaca responsoria. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia memberikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan badutang, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai turunan dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur.
keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita membaca menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Terus mengalir darimu air hidup bagiku, seperti sungai dari gunung yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta, Tuhan Allah haliknya, Tuhan Allah haliknya, Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang menciptanya. Ku rasakan kasih-Mu telah membimbing hatiku. Janganlah biarkan aku meninggalkan-Mu, Tuhanku. Aku selalu ikuti Kau sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku, sepanjang jalan hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh yang Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor pujian ama cantata gloria.
Kita mendengarkan warta. Shalom. Warta pelayanan Minggu tanggal 28 September 2025. Bagian yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-15 setelah Trinitatis dengan topik minggu segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Bagian yang kedua, umum. Yang pertama, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan A. Seorang putri bagi keluarga Bapak Harrison Jaja William Marbaun, Ibu Julita Manurung, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 dari WIK 29, NRJ 251816. B. Seorang putri bagi keluarga Bapak Sulaiman Simanulang, Ibu Lita Sari Huta Balian, pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 dari WIK 10, NRJ 221547. C. Seorang putra bagi keluarga Bapak Darlis Simanjuntak, Ibu Rohani Tampubolon, pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 dari WIK 29, NRJ 191362. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Leon Jonathan Nahampun, putra dari Domansius Nahampun dan Ibu Arlina Barus, almarhum, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 11, dengan Sindawati Limbong, putri dari Bapak Rasman Limbong dan Ibu Notaria Pakpahan, Jemaat HKBP Simalobuk Resort Laihole, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 9.00 WIB. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 telah meninggal dunia Bapak Majelis Parlagutan Manik, tutup usia 56 tahun, anggota jemaat WIK 26/662, meninggalkan istri Diana Boru Panjaitan beserta 2 orang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah remaja dan belajar CD reguler diliburkan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga dalam amplop setelah khotbah ke depan. 5. Pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu tanggal 28 September 2025 yang melayani di ibadah pukul 8.00 WIB adalah Inang Pendeta Riswanti Panjaitan MTH. Seluruh Parhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 6. Retreat Week 23. Pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 27 sampai tanggal 28 September 2025, Week 23 melaksanakan retreat yang bertempat di New Kartika Hotel and Resort Cisarua. Retreat ini didampingi oleh Pendeta Sardono Siburian STH,
dan Parhalado Week 23. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 7. Pelayanan magang. Telah diterima pelayan magang yang bernama M. Sibagariang SSI Teol yang akan melayani di pos Permingguan Jayanti. 8. Sosialisasi Pesta Gotilon HKBP Tangerang Kota. Sesuai dengan putusan panitia Pesta Gotilon dan Sermon Parhalado tanggal 26 September 2025, yaitu 1. Pesta Puncak Minggu tanggal 9 November 2025. Pengkhotbah Pendeta Mangatur Manurung MTH. Komitmen ruas diharapkan sudah didaftarkan oleh Sintua Week paling lambat hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 untuk dapat diwartakan di Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Bagi ruas yang berminat membuka tenan atau UMKM di acara puncak tersebut, silahkan menghubungi panitia Nyonya Siregar Triris Boru Simanjuntak di nomor telepon 0853 1128 7808. 5 hadiah door prize utama, 1 unit sepeda motor, dan banyak lagi hadiah menarik lainnya. 6. Harga kupon door prize Rp10.000 per lembar. 7. Sati-sati Rp1.000.000 dan tandok sebanyak 3 atau 5 tandok masing-masing per week. 8. Masing-masing week menyiapkan silua yang dibagi menjadi 2 paket silua 1 jenis makanan. 9. Pelunasan komitmen paling lambat dilakukan pada tanggal 21 Desember 2025. Yang 10. Dibuka kesempatan memasang iklan foto keluarga senilai Rp5 juta per foto di buku acara. 9. Open booth Livin Mandiri. Hari ini Minggu 28 September 2025 dalam rangka meningkatkan pelayanan. Dengan ini Bank Mandiri Cabang Tangerang membuka stand open booth Livin di area pelataran parkir mulai pukul 8.00 WIB sampai dengan selesai. 10. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Oktober 2025 Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Bagian yang ketiga, koinonia atau pelayanan persekutuan. Yang pertama, seksi sekolah minggu. Pendaftaran Natal sekolah minggu telah dibuka. Pendaftaran Natal sekolah minggu yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 28 September 2025. Link pendaftaran sudah diinfokan di WhatsApp grup kelas masing-masing. Bagi orang tua yang belum masuk di daftar grup WhatsApp kelas, bisa menghubungi kakak guru sekolah minggu. Yang kedua, seksi pemuda. Hari ini Minggu 28 September 2025, seksi pemuda HKBP Tangerang Kota mengirimkan tim futsal untuk ikut berkompetisi di ajang Parheheon HKBP Taman Mini. Selamat bertanding, kiranya mampu memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Ketiga, seksi perempuan. A. PA seksi perempuan. Hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi perempuan bertempat di gereja, masuk pukul 17.00 WIB. Diminta kehadiran pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah dan seluruh perempuan dari setiap WIB untuk menghadiri ibadah tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WIK 7, Kor Pengumuman Ina Kamis, yang menyediakan konsumsi dari WIK 20, WIK 21, WIK 22, dan WIK 23. B.
Kunjungan gerejawi KOR Ina Maria. Pada hari Minggu tanggal 28 September 2025, Punguan KOR Ina Maria akan mengadakan kunjungan gerejawi ke pos permingguan Cererep Resort Bonang Indah. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Inang Bible Pro Bertauli Utauruk. C. Kebaktian Padang Punguan Ina Deborah. Pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, Punguan Ina Deborah akan melaksanakan kebaktian Padang yang dipimpin oleh Bible Pro Bertauli Utauruk, bertempat di Mahoni Bunga Sentosa, Serang. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 4. Seksi Ama. Retreat KOR Ama Huria. Pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 27 sampai tanggal 28 September 2025, Punguan KOR Ama Huria melaksanakan retreat yang bertempat di Villa Limpong, Bogor. Retreat ini dipimpin oleh Pendeta Marido Purba MTH. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 5. Natal Gabungan Kategorial. Dalam rangka persiapan perayaan Natal Gabungan Kategorial, seksi perempuan, seksi ama, dan seksi lansia, maka untuk persiapan tersebut kita harus membentuk panitia Natal Gabungan dan dimohon kepada BPH seksi lansia, BPH seksi perempuan, dan BPH seksi ama serta semua Dewan Koinoni Paniroi untuk seksi tersebut agar mengikuti rapat pembentukan panitia Natal Gabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di konsistori. Bagian yang keempat, diakonia atau pelayanan kasih. 1. Pengambilan nilai. Diinformasikan kepada seluruh orang tua yang ingin mengambil nilai pendidikan agama Kristen, waktu yang ditentukan pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB di kantor gereja setelah menghubungi wali kelas masing-masing. 2. Rapat evaluasi. Pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB, Dewan Diakonia dan seluruh seksi akan melaksanakan rapat evaluasi yang bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Untuk itu diharapkan kepada seluruh Dewan Diakonia dan seksi agar mengikuti acara tersebut. 3. Ucapan selamat dan doa. Full-timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 109 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 21 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA grup setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Berikut kami bacakan surat pastoral Eporus di Minggu Ekologi. PA Raja Tarutung tanggal 26 September 2025. Nomor 1375 L nomor 8 9 2025. Hal surat pastoral Eporus di Minggu Ekologi. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP
di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Dengan penuh sukacita kami sampaikan bahwa hari Minggu 28 September 2025 seluruh jemaat HKBP merayakan Minggu Ekologi HKBP. Perayaan ini merupakan ungkapan syukur atas karya ciptaan Allah, langit, bumi, dan segala isinya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Akan tetapi kenyataan saat ini ciptaan Allah telah mengalami kerusakan akibat keserakahan dan ulah manusia maupun perusahaan yang mengeksploitasi alam, menebangi hutan dan mencemari air dan udara. Hal ini mengakibatkan krisis ekologi, bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, serta perubahan iklim yang menimbulkan penderitaan bagi manusia dan makhluk lainnya. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk melaksanakan rumusan pengakuan iman kita yang dinyatakan dalam Konvensi HKBP 1996 pasal yang kelima. Budaya dan lingkungan hidup, yakni menjaga, memelihara, dan memulihkan ciptaan Allah agar manusia dapat bekerja, hidup sehat, dan bersukacita. Oleh karena itu, HKBP menolak segala bentuk usaha yang merusak alam ciptaan Tuhan. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau seluruh warga HKBP, baik pelayan maupun anggota jemaat, agar merawat ciptaan Allah dan dengan menjaga kebersihan rumah, lingkungan gereja, sungai, danau, serta mengurangi sampah plastik. Menanam pohon dan bunga untuk menciptakan lingkungan yang asri dan sehat, serta menghidupi gaya hidup sederhana atau bahari, dengan senantiasa bersyukur dan menggunakan berkat Tuhan secara bertanggung jawab. Kiranya Allah memberkati setiap karya dan pelayanan kita dalam menjaga serta memelihara ciptaannya, sehingga seluruh ciptaan dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Selamat merayakan Minggu Ekologi HKBP. Tuhan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa, Kuria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinampunan, MSD. Oras. Kor Kumuan Ama Asyad bermasmur. Kita bernyanyi dari nomor 116 ayat 1 sampai dengan 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Apapun milikku, semua
keadaan kita untuk disapa oleh firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya beserta dengan kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di minggu khusus kali ini, Minggu Ekologi, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 dimulai dari ayat 15 dan diakhiri dengan ayat 20. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, baik yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Baru-baru ini mungkin kita dihentakkan oleh satu kabar di media sosial maupun media-media mainstream tentang kejadian yang terjadi di Danau Toba, tepatnya di Tanoponggol. Ada 2 orang pemuda yang pergi memancing di tepi Tanoponggol tersebut. Lalu salah seorang terpeleset, mungkin karena arus. Jadi danau itu jangan dipikir dia tenang, di bawahnya itu juga ada arusnya. Lalu dia terbawa hanyut, dan dia melambai kepada temannya meminta tolong, dan temannya ini pun berenang mau menolong dia dan ikut hanyut. Lalu apa yang dilakukan? Karena mayatnya tidak langsung mengapung ke atas, segala usaha dilakukan. Dihadirkanlah penyelam-penyelam dari Polres Samosir maupun dari tim SAR Parapat. Lalu diadakanlah doa-doa sampai beberapa hari mayat itu tidak muncul. Didoakan, tapi ada satu hal yang membuat iman kita miris sebagai orang Kristen. Saya melihatnya di media sosial, satu tontonan yang sangat mengecewakan iman kita adalah dipanggilnya Datu Bolon untuk mengadakan ritual. Katanya mau mengelek penghuni Danau Toba itu, yaitu Boru Natiang Naibaho, Namboru itu. Diadakanlah upacara itu. Saya melihatnya, saya berpikir Samosir dan wilayah sekitarnya yang 95% penduduknya beragama Kristen, tetapi masih mempertontonkan ritual yang seperti itu.
Pertanyaannya, muluk do bakei? Tidak. Setelah 3 hari, penyelam akhirnya menemukan mayat yang 2 itu. Apa yang mau kita katakan? Setiap hari ke gereja, setiap minggu gok pamangano madok au porsea di debata Jehovah pargogo naso. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya lebih pas bahasa Batak, pargogo naso hatudosan, yang kekuatannya tidak memiliki tudosan. Apa ya tudosan? Itulah itu. Gak bisa kita mempersamakan kekuatan Tuhan itu dengan kekuatan apapun yang ada di bumi. Alai holas somulop. Dia doh dang margogo tang yang nipaditai. Mananya Tuhan lebih kuat namboru kita itu. Panggil, bain anggir, bikin persembahan, ini sebagainya. Di mana deklarasi iman kita yang setiap minggu mengatakan au porsea di debata Jehovah pargogo nasohatu dosan, yang tidak memiliki persamaannya di dunia ini, tetapi kalah ketika datang penyakit, ketika datang kesusahan, ketika datang tekanan ekonomi. Mengapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan kekristenan yang lama tidak menjamin kualitas iman seseorang. Tiap minggu pun molodang tubuh sian roha, kalau itu tidak lahir dari pemahaman yang jelas tentang Tuhan, maka Allah yang seperti apakah yang kita kenal itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Makanya ada pepatah Batak yang mengatakan sega madasor, salamat dasor, sega luhutan. Salamat dasor, sega luhutan. Apa yang mau dikatakan oleh pepatah Batak itu? Dasar yang salah akan mempengaruhi seluruh kedepannya salah. Maka begitu penting pemahaman dasar iman kita yang benar, khususnya anak-anak muda. Khususnya anak-anak muda. Di mana era teknologi digital yang berkembang pesat akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi kepercayaan kita. Itu tergantung dasar iman kita yang benar, pengenalan kita yang benar. Siapakah Allah? Siapakah Kristus? Itulah yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena ada pemahaman yang salah, mengapa bisa dihadirkan datu untuk mengambil mayat itu? Karena ada poda-poda tur, pemahaman yang salah di orang Batak, bahwa ada kekuasaan di Danau Toba itu yang akan menarik orang untuk tenggelam dan menyimpannya di dasar laut. Inilah namboru kita itu. Ikut dielek daon. Molo dielek kon disubuk rohanion, olo mau paulakon. Ini pemahaman yang salah terjadi juga di jemaat Kolose. Mereka memahami Allah itu, Kristus itu sama dengan malaikat-malaikat. Kristus itu sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena itu Paulus dalam khotbah minggu ini mengingatkan dasar iman kita yang jelas. Siapakah Kristus? Yang pertama, Kristus adalah ikon, gambar Allah. Kristus adalah gambaran Allah yang mewujud di dalam dunia. Ido Kristus. Jadi kalau kita mengatakan, ya Tuhan, ya Kristus, maka artinya apa? Kita memahami Kristus adalah
Allah, gambaran Allah yang nyata-nyata hadir di dalam dunia. Allah yang seperti apa? Allah yang mampu menghidupkan orang mati. Itu yang dilakukan Kristus. Allah yang mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Itulah Kristus. Allah yang menyembuhkan orang-orang sakit, yang mencelikkan mata orang buta, yang membuat orang lumpuh bisa berjalan. Itulah Kristus. Allah yang seperti itu yang hadir di dunia ini, itulah Kristus. Dan kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu kekal. Maka kalau Kristus yang begitu hebatnya kuasanya, mengapa kita mencari kuasa yang lebih rendah di bawah Kristus? Iya kan? Betul kan? Kristus yang mampu menghidupkan orang mati. Kristus yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Kristus yang mampu memenuhi kebutuhan hidupmu sehari-hari. Kristus yang seperti itu, dia pernah hadir di dunia. Dan dia hadir juga sekarang. Dan dia juga hadir di masa-masa yang akan datang. Kristus yang seperti itulah Tuhan kita. Lalu apa yang mau kita katakan? Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan di dunia ini yang seperti Tuhan Kristus yang seperti itu. Danga dong tudosna di Portibion. Dan Kristus yang hadir di dunia ini adalah Kristus yang pernah takut. Kristus yang pernah menangis. Kristus yang hatinya tergerak ketika melihat orang-orang papa. Kristus yang seperti itulah Kristus Tuhan kita. Nah, kalau dia Kristus yang seperti itu, yang pernah merasakan yang saya rasakan, mengapa saya harus mencari Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan lain yang tidak bisa merasakan perasaan saya? Mengapa saya harus takut? Ketika saya gelisah, ketika saya cemas, ketika saya harus menangis terhadap hidup ini, ketika tekanan ekonomi begitu hebat, mengapa saya harus takut untuk berkata kepada dia, "Ya Kristus, Engkau telah pernah mengalami yang kualami ini. Engkau tahu yang kurasakan ini. Engkau pernah hadir di dunia ini menjadi manusia seperti saya." Maka tidak ada alasan untuk kita takut datang kepadanya. Itu yang pertama. Kristus adalah ikon, gambaran Allah yang pernah hadir di dunia ini. Jadi orang pola mabiar. Songo dia pengalut ni ngoluta. Songo dia pe pojok ni pikirata. Songo dia pe biar ni rohata. Seperti apapun penyakit yang kita hadapi, jangan takut. Kristus, gambaran Allah itu, ikon Allah itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Amin. Wah, mabigi amin itu semangat doa. Yang kedua, Kristus adalah pleroma tuteu. Apa itu? Kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Semua diciptakan di dalam Kristus. Keutamaan Allah, kepenuhan Allah, semua yang diciptakan Allah diciptakan di dalam Kristus. Yang mau Tuhan katakan, Tuhan yang menciptakan semuanya ini, semua berada di bawah Kristus. Maka jangan menghormati apapun di dunia ini lebih daripada Kristus. Jadi saya kadang-kadang suka dengan ajaran teman-teman sebelah. Selalu mereka bilang, gak boleh mencintai apapun di dunia ini, Bu. Lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya senang itu. Padahal Alkitab kita justru menekankan itu kepada kita. Di dalam Kristus diciptakan semuanya.
Kristus adalah pleroma tuteu. Kristus adalah keutamaan Allah. Maka artinya adalah jangan mencintai dan menghormati apapun di dunia ini lebih daripada Kristus. Tapi apa yang kita katakan di dalam hidup kita? Ai lobi-lobi nitik kita do tulehon tu Kristus sih. Ba molo sanga majaha bibel bani jaha. Molo so sanga amema. Kita hanya memberikan lebih-lebih kita kepada Kristus yang utama itu. Bahkan kita lebih menghormati pemerintah, penguasa-penguasa, orang-orang kaya, orang-orang hebat daripada menghormati Kristus. Siapa kita di gereja ini yang kalau dipanggil Prabowo, apapun kerjaannya pasti ditinggalkan. Dan dengan bangga dia berkata, ijo presiden udah bah. Iya kan? Itu masih presiden Indonesia. Siapa kita yang ketika bertemu dengan wali kota Tangerang, kita diajak ngomong, pas dia ngomong, kita main-main HP. Main-main HP, buka-buka HP gitu. Siapa kita? Tidak ada yang berani. Tetapi ini, kita datang menghadap Tuhan di ibadah minggu, mulai dari masuk sampai pulang, terus buka HP. Saya mau tersinggung, whatever, saya harus katakan ini. Karena apa? Saya bilang tadi, salamat dasor segaluhutan. Karena pemahaman kita bergereja ini hanya biasa-biasa saja. Tetapi seandainya kita pahami bergereja ini adalah waktu kita ketemu dengan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, akahitir kita. Gak akan berani kita kalau kita katakan di gereja ini ada Tuhan. Maka kita tidak akan bermain-main. Maka, tapi kadang-kadang kita biar mamicang. Kan itu? Ngata bereng tahay labung ta. Mula siya masuk sampai mula HP na terus sitiop. Kita nggak berani bilang, Dek, 1,5 jam aja ya untuk Tuhan. Hormati Tuhan, hormati Tuhan, hormati Tuhan dalam rumahnya, dalam baitnya. Maka saya katakan, yang kedua, Kristus adalah Allah yang mencipta, yang utama, yang kepenuhan Allah ada di dalamnya. Baru yang ketiga, siapakah Kristus? Kristus adalah yang mendamaikan kita. Kita baca dulu ayat 20. Dan oleh dia, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Melalui apa? Melalui salib. Kristus memperdamaikan kita melalui salib. Ini mau saya katakan doktrin yang membedakan agama kita dari agama yang lain. Jadi kalau orang bilang sama, nggak sama, nggak sama. Jadi kalau dikatakan apa yang membedakan agamamu dengan agama yang lain? Yang membedakan kita dengan agama yang lain adalah kita meyakini. Iman kita meyakini bahwa kita dibenarkan hanya di dalam Kristus. Tidak ada satupun orang yang benar dari dalam dirinya. Karena apa? Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tubuh daging ini senantiasa manaiti. Apa sih manaiti? Apa ya itu? Menarik. Tubuh daging ini senantiasa menarik kita untuk melakukan dosa. Makanya Kristus mengatakan, roh memang kuat, tetapi daging lemah. Roh kita ini kuat, maka setiap pagi kita bangun tidur berdoa, Tuhan, tolong jaga hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa. Tetapi karena daging ini lemah,
tar daging dohita si pata. Kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak ada orang yang mulai dari lahir sampai dia mati, dia benar, suci, kudus sepenuhnya. Tidak ada. Dia pasti pernah melakukan dosa. Lalu orang yang melakukan dosa, bisakah dia masuk ke sorga? Tidak mungkin. Karena sorga itu adalah kudus. Ini doktrin Kristen. Sorga itu kudus, maka yang masuk ke sorga harus orang yang kudus. Sementara manusia yang di dunia ini tidak ada yang mampu kudus kalau dalam dirinya. Lalu Allah dengan kasih-Nya, lalu Allah dengan cintanya mengorbankan dirinya di dalam Kristus untuk menyucikan, untuk membenarkan, untuk menghapuskan dosa saya sehingga saya bisa masuk ke dalam sorga Allah yang kudus itu. Jadi jangan ada orang yang sombong rohani yang mengatakan dirinya Aubadia, halakan rumah, halakan berdosa, nggak ada. Maka Yesus mengkritik doa si Jalobeo, orang Farisi itu, ya kan? Tuhan, aku nyumbang ke HKBP Tangerang Kota banyak kali. Tuhan, situ aduau. Tuhan, dari Senin sampai ke Senin di gereja terus kerjaku. Tapi lihatlah orang itu, nggak pernah itu ke gereja. Lihatlah dia itu Tuhan, jahat kali itu. Lihatlah dia itu Tuhan. Lalu si pendosa itu bagaimana? Ditepuk adoranya. Tuhan, berdosa kalinya aku Tuhan. Enggak layak aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang, siapakah yang lebih layak? Orang Farisi atau orang berdosa ini? Orang yang berdosa. Mau saya katakan, sadarilah Inang, sadarilah Amang. Enggak ada orang yang benar, enggak ada orang yang benar. Yang ada adalah orang yang dibenarkan. Enggak ada orang yang suci, enggak ada. Selama dia di dunia ini pasti dia pernah berdosa. Enggak ada orang yang kudus. Yang ada adalah orang yang disucikan, yang dikuduskan. Iya kan? Karena itu ketika kita menyadari Kristus melalui salibnya telah membenarkan kita, telah mendamaikan kita, telah menyucikan kita, hiduplah di dalam perdamaian itu. Katakan ayat 20. Tetapi persoalannya adalah iman kita adalah iman yang egois. Kita mau diampuni, kita mau dikuduskan, kita mau disucikan, tapi kita tidak mau mengampuni. Kita mau kalau Tuhan tiap hari pun kita salah, Tuhan maaf ya Tuhan. Tuhan bilang, iyalah besar kasihku, nak datanglah, aku maafkan kau. Tapi begitu ada orang yang bikin sakit hati kita, tunggu kau ya, iseho haroaho, iseho isiopungmu. Kan gitu. Maka saya selalu teringat kalau masih di situ kita, ingatlah perumpamaan Yesus tentang orang yang berutang. Dia utang 1.000. Lalu takut-takut dia datang. Dia datang takut-takut. Aku gak bisa dari diriku, dari kemampuanku. Tuhan, betul-betul aku menyerah. Gak bisa itu kubayar. Lalu tergeraklah hati Tuhan itu oleh belas kasihan. Pulanglah. Ini surat hutangmu. Selesai, kau gak berutang lagi. Tapi begitu di pintu, dia lihat orang yang berutang 100. Dia langsung tarik kerah bajunya, bayar hutangmu. Lalu yang utang 100 ini bilang, tunggulah Pak, gak ada uangku Pak. Panenku gagal, ini anakku sakit. Dia bilang, gak ada, pokoknya kalau kau gak bayar, habis kau. Lalu Tuhan yang ngampuni dia 1.000 itu bilang, sini kau. Gak jadi kau, kuampuni. Sekarang bayar utangmu yang 1.000. Kalau enggak, masuk kau penjara. Nah itu kita. Itu kan Inang. Iya kan? Jadi kalau ada lagi sakit hatimu ke edamu, ya ke Simatua, tulae mamang. Yang berat kali, ingatlah. Saya katakan, kekristenan tidak mengenal
gray area, area abu-abu, nggak ada. Kekristenan itu radikal. Nggak ada, kekristenan itu radikal. Pasti, nggak ada begini-begini. Kau mengampuni, maka kau akan diampuni. Kalau kau sudah diampuni, tugasmu mengampuni. Kalau kau tak lakukan itu, maka dosamu tidak diampuni. Itu pasti. Pasti. Songo dia baik-baik kok. Tidak akan diampuni dosamu. Karena Kristus adalah pendamaian bagi kita. Napar pudi, Mak. Karena ini adalah Minggu Ekologi. HKBP secara luar biasa mengambil satu minggu untuk menjadi perayaan ekologi. Apa manfaat Minggu Ekologi ini bagi kita? Supaya kita menjaga kelestarian lingkungan. Ingat firman Tuhan. Dung debata manopa saluhut naon, satu evaluasi Tuhan. Sungguh amatlah baik. Tapi ketika terjadi banjir, ketika terjadi kerusakan lingkungan, ketika terjadi alam yang marah, maka ingat siapa yang berkontribusi di situ adalah umat percaya. Karena kita tidak tinggal di daerah bantaran sungai, mungkin enak-enakan kita. Nggak kita rasakan seperti di Bali banjir bandang, seperti di Samosir banjir bandang, kita nggak ngerasakannya. Tetapi kita harus hati-hati. Ketika kita tidak hati-hati dengan lingkungan, maka alam ini akan murka. Saya himbau melalui khotbah ini kepada ibu-ibu khususnya. Kalau kita sepakat, Inang, mulailah kurang-kurangi pemakaian sampah plastik. Kalau ke pasar, boleh saya meminta mangele Inang? Kalau kita belanja ke pasar, kadang-kadang sudah dikasih plastik di ikan ini kan? Dia kasih lagi plastik satu lagi. Lalu kita masukkan lagi ke plastik besar. Saya menghimbau, mulai sekarang harus pernah kita katakan kepada tukang jualan, Pak, Bu, satukan aja. Jangan terlalu banyak plastiknya. Kalau kita beli sayur, cukup kalau masih bisa gabungkan aja. Kalau dia kasih 2 plastik, mohon 1 aja Pak plastiknya. Secara tidak sadar kita sudah menjadi agen pembawa keutuhan ciptaan tersebut, mengurangi limbah plastik. Harus kita hormati lingkungan ini. Boydo Otinai, ada dulu begini ceritanya. Dulu sebelum kekristenan itu di Danau Toba, di Sumatera Utara, sebelum marak kekristenan itu, tiki dihasi pelebeguo dope hala, karena semua diyakini martondi, danau ada tondinya, gunung ada tondinya, rumah ada tondinya. Semua orang takut, akahitir, gak berani buang sampah di Danau Toba. Karena apa? Karena nanti marah penghuninya. Suatu ngijoput anonau, katanya kan? Maka gak berani orang buang sampah. Kalau orang menebang hutan sembarangan, saya belajar ilmu agama Batak. Saya meneliti cara pembuatan rumah Batak. Ternyata zaman dahulu orang Batak tidak sembarangan menebang pohon. Marsatabidoy, ada doa-doanya. Supaya apa? Supaya pohon itu, hutan itu terus lestari. Dan orang Batak sampai sekarang agama Batak mengharamkan, patik nadoi, tidak boleh memotong induk ayam. Karena apa? Itu memutus ciptaan. Sekarang kita kebablasan. Karena apa? Karena kita yakini semua kuasa sudah ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Maka Danau Toba tidak berkuasa lagi, hutan tidak berkuasa lagi, ini tidak berkuasa lagi, sungai tidak berkuasa lagi. Gabelomo-lomota, buang sampah, potong kayu,
menghabiskan pahan-pahanan, kita tidak lagi hormat kepada ciptaan. Mau saya katakan, masa kan lebih hormat Ugamo Batak daripada kita yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan? Karena itu Inang, ingatlah, ketika kita kotori lingkungan, kita mengotori Kristus. Iya kan? Karena semua diciptakan di dalam Kristus. Ketika kita banyak-banyak pakai plastik, kepada ibu-ibu muda, Satabi 10 hali satabi, ibu-ibu muda, dikurangilah pemakaian diapers. Dikurangi, disiplinkan anak. Karena itu dilakukan oleh orang tua dulu. Karena pemakaian diapers, pemakaian plastik, pemakaian limbah-limbah yang tidak itu akan merusak alam ciptaan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, kita pulang dengan damai dan mulai sekarang kampanyekanlah hindari pemakaian plastik yang berlebihan. Setuju? Mau lihat amin. Terima kasih Bapak untuk firman yang mengingatkan kami pada minggu ekologi ini. Bahwa Engkaulah Tuhan gambaran Allah yang nyata di dalam dunia ini. Tuhan yang mewujud dalam rupa manusia adalah Kristus. Yang pernah merasakan yang kami rasakan. Sehingga kami tidak takut untuk datang kepadamu. Tidak takut mempercayakan hidup kami kepadamu. Tuhan, kami juga percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Pargogo nasohatu dosan. Engkaulah keutamaan Tuhan. Kepenuhan Allah ada di dalam Engkau ya Kristus. Karena itu kami harus menghormati Tuhan. Kami harus memuliakan Tuhan. Kami harus takut akan Tuhan. Karena semua diciptakan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tanamkanlah firman ini lebih dalam ke hati umat-Mu, lebih dari yang mampu hamba-Mu katakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah di dalam Kristus. Karena Engkau kami dibenarkan, disucikan dan dikuduskan. Ajarilah kami, mampukanlah kami untuk hidup berdamai dengan sesama. Terima kasih Tuhan untuk minggu ekologi ini. Engkau mengajari kami untuk merawat ciptaan-Mu. Karena semua diciptakan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Engkau mengajari mereka bersyukur. Mengisi hari-hari hidupnya di dalam takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, hampiri mereka satu persatu ke rumahnya masing-masing. Engkau Allah, Engkau Kristus yang mampu menyembuhkan orang-orang sakit dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah iman jemaat-Mu bertumbuh di dalam kekuatan yang seperti itu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengikat janji, yang berjanji, yang berkomitmen untuk memulai pernikahannya. Engkaulah yang hadir di dalam bahtera rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan dekap mereka dalam kehangatan kasih-Mu. Sehingga mereka boleh merasakan cinta Tuhan lebih kuat daripada penderitaan mereka. Kami berdoa untuk seluruh program gereja ini. Jangan biarkan kami menjadi gereja yang munafik. Gereja yang tidak benar dalam pendirian imannya. Tetapi biarlah gereja kami bertumbuh, berdiri kokoh dalam dasar iman yang kuat. Berkati anak-anak muda yang datang beribadah hari ini. Engkau menanamkan dasar-dasar iman di dalam hati mereka. Sehingga apapun yang akan menghempang mereka Tuhan. Godaan-godaan yang seperti apapun. Anak-anak muda yang ada di gereja ini.
dapat berdiri teguh menjadi laskar-laskar Kristus yang kokoh imannya. Seluruh program gereja ini, mulai dari parhalado, full timer, sampai semua parhalado Tuhan, biarlah semua bersinergi untuk menjadikan pelayanan menjadi milik Kristus semata. Ampuni dosa kami dan dengarlah doa kami. Hanya di dalam kemurahan anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Suci, ya
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku sembuhan, nyawa juga hidupku, harta milikku sembuhan, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam iman dan kerendahan hati, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.